akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Untuk itu, silahkan saksikan video berikut. Proses produksi kerajinan bahan keras. Jadi selain memiliki banyak pilihan bahan, teknik yang digunakan untuk menciptakan kerajinan bahan keras juga sangat bervariasi. Jadi beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan bahan keras, diantaranya ada teknik pahat atau teknik ukir, ada teknik cungkil, ada teknik anyam, ada potong sambung, lukis, batik, tatah, dan lain sebagainya. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam maupun dari bahan keras buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan tersebut. Oleh karena itu, proses produksi kerajinan bahan keras itu sangat tergantung pada produk yang akan dibuat. Selain itu juga, beberapa hal berikut terkait dengan proses produksi yang meliputi teknik, bahan, dan langkah pembuatan kerajinan bahan keras berdasarkan bahan dan produk yang akan dibuat. Dimulai dari bahan keras alam. Jadi proses produksi pada kerajinan bahan alam ini akan diuraikan secara singkat dan jelas seperti di bawah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kerajinan bahan dan untuk kerajinan bahan keras alam itu meliputi kayu, bambu, dan rotan. Ibu akan bahas satu persatu dimulai dari proses produksi kerajinan kayu. Di mana kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara tropis. Ya, Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun juga berbagai macam jenisnya. Di antaranya ada kayu jati, ada mahoni, ada pinus, ada kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan banyak lagi yang lainnya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi. Jadi tergantung dari teknik pembuatan dan tekstur kayu itu sendiri. Nah, produk kerajinan, bahan produksi pembuatan kerajinan bahan keras kayu itu meliputi bahan utamanya yang jelas adalah kayu, di mana jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan sehingga pada umumnya pembuatan dari kerajinan kayu ini meliputi aneka kayu, lalu lem yang digunakan sebagai perekat, serta cat yang digunakan agar kayu menjadi awet. Lalu alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Di sini peralatan kerajinan bahan kayu, diantaranya itu ada gergaji, ada pahat, ada cungkil, ada palu ya. Ini adalah gergaji, lalu ada pahat, ada palu, lalu ada cungkil, lalu ada amplas, terus kuas, lalu mesin potong kayu, dan juga lain sebagainya. Itu alat-alat yang digunakan untuk proses produksi dari pembuatan kerajinan dengan bahan kayu. Ini alat potong untuk kayunya ya. Nah, produk kerajinan kayu. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa contoh kerajinan kayu yang selalu menjadi andalan Indonesia di setiap event pameran. Itu ada bingkai foto yang terbuat dari kayu, lalu ada vas bubut dan ukir,
lalu ada juga aneka rumah adat dan kendaraan, serta miniatur-miniatur kendaraan. Nah, ini biasanya digunakan untuk pajangan. Nah, di mana proses pembuatan kerajinan kayu itu sendiri menggunakan teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan kayu, yaitu diantaranya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada teknik ukir, ada teknik bubut, ada teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik yang lainnya. Dari sekian teknik, tentunya paling sulit itu adalah teknik ukir, di mana teknik ukir ini tidak sembarang orang bisa melakukannya. Jadi diperlukan keterampilan yang sangat baik agar hasilnya juga nanti akan berkualitas dan tidak boros bahan dasar. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pembuatan kerajinan kayu ini, yang pertama yang jelas ya dicetak atau gambar huruf atau motif atau ornamen yang akan dibuat di atas kayu itu kita harus punya rancangannya. Lalu kayu diletakkan dipotong dengan gergaji dan scroll. Lalu potongan huruf, nah di sini akan dibuat seperti yang ada pada gambar ini ya. Di sini mereka membuat hiasan berupa huruf ya, dengan potongan huruf atau motif ornamen diberi warna dan cap yang mengkilat atau draft tidak mengkilap. Susunan huruf atau ornamen membentuk pajangan, papan nama, atau karya lain sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang bisa kalian buat sebagai salah satu ide untuk kerajinan kalian. Ya, kalian juga bisa membuat parcel yang dari kayu. Jadi mainan edukasi bisa juga kalian buat. Nah, di sini ada ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Jadi Indonesia memiliki kekayaan budaya, begitu juga ragam hias Nusantara. Setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda. Jadi ciri khas antara daerah satu dengan daerah yang lainnya itu pasti berbeda. Ragam hias ini merupakan kekayaan bangsa yang belum dapat disaingi oleh bangsa lain. Kita patut bangga ya, banyak keragaman yang ada di negara kita. Berbagai ragam hias produk kayu di Indonesia itu salah satunya seperti yang kamu lihat pada gambar saya. Ini adalah ragam hias dari Toraja, yaitu Sulawesi Selatan, di mana masing-masing ini memiliki nama dan makna simbolis jika diartikan semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat mereka tinggal. Jadi masing-masing dari ukiran ini memiliki maknanya tersendiri. Lalu ada ragam hias Jepara. Nah, ini di sini ragam hias Jepara di sini arah gerak garis ukirnya itu pasti, mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dan landasan pola pikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya, yang ditaati ajaran-ajaran agama. Jadi ragam hias Jepara ini, ukiran Jepara ini merupakan primadonanya dari kerajinan ukir ya yang ada di Nusantara. Ini banyak sekali digemari oleh masyarakat mancanegara. Lalu ada juga ragam hias dari Padang, dari Sumatera Barat. Di sini ragam hiasnya ini, ukirannya ini merupakan ungkapan pepatah Minangkabau. Jadi alam tabakang jadi guru. Bahkan alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya. Merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman ajaran dan
guru. Ya, ini adalah ragam hias dari daerah Padang ya. Lalu yang terakhir ini adalah ragam hias dari kayu yang berasal dari Papua, di mana di sini bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu itu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian. Jadi untuk ragam hias Papua ini menyiratkan pada kita bahwa apa yang kita lakukan semasa kita hidup itu akan kita bawa nanti ke alam kematian. Jadi kalau kamu melakukan hal yang baik, maka nanti kamu akan dibawa ke hal yang baik ketika kamu sudah mencapai di kematian. Begitu juga sebaliknya ya, kalau kita melakukan hal yang buruk, maka kita akan dibawa ke sesuatu yang buruk ketika kita sudah mengalami, sudah tiba di alam kematian. Nah, itu yang disiratkan oleh ragam hias dari Papua. Kita masuk ke kerajinan bahan keras berikutnya, yaitu kerajinan bahan keras yang berbahan dasar bambu. Di mana tanaman bambu ini dari dulu telah dibudidayakan di Indonesia, ada juga di India, serta juga di Bangladesh ya. Istilah lain untuk bambu itu adalah bubuh atau aur atau eru. Bambu itu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbaharui dan banyak tersedia di Indonesia. Jadi leluhur kita sejak lama telah memanfaatkan bambu ini sebagai bahan bangunan. Dari sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, ada 125 spesies asli tumbuh di Indonesia. Jadi, bambu yang dipanen dengan benar dan diawetkan merupakan bahan yang kuat, fleksibel, dan murah yang dapat dijadikan bahan alternatif pengganti kayu yang kian langka dan mahal ya. Jadi bambu ini juga dapat dijadikan sebagai produk kerajinan yang bernilai estetis, jadi dan juga ekonomis tinggi. Di antaranya jenis bambu itu ada bambu andong, ada bambu ater, bambu tali, terus ada bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya jenis-jenis bambu. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan, jadi bahan pembuatan kerajinan bambu itu ada beberapa jenis ya bambu yang kita punya di Indonesia. Itu ada bambu ater, bambu talang, bambu tutul, dan banyak lagi. Nah, untuk proses pembuatan kerajinan dengan bahan dasar bambu, jelas yang pertama kita butuhkan adalah bambu itu sendiri. Lalu kita perlu yang namanya pewarna politur, ya. Lalu kita juga perlu lem kayu untuk merekatkan serta palu, ya. Di mana alat pembuatan kerajinan bambu ini ada ya ada yang kita perlu parang, kita perlu palu, gergaji ya, lalu pisau raut, terus tatah juga, terus kuas, bor, dan lain sebagainya. Ini alat-alat yang kita gunakan nantinya untuk membuat kerajinan bambu. Kalau mungkin kamu ingin membuat anyaman dari bambu, mungkin kamu mau membuat kursi dari bambu, ya kamu memerlukan tali dan lain sebagainya. Jadi banyak alat yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari bambu. Di mana produk kerajinan bambu di sini sudah banyak sekali orang yang mengenalnya dari zaman dahulu kala. Jadi keberadaan sumber daya alamnya yang melimpah membuat kerajinan dari bahan bambu ini menduduki nilai jual yang relatif rendah.
kecuali produk-produk berkualitas tinggi seperti interior rumah dan lain sebagainya. Jadi beberapa kerajinan bambu ini ya ekonomis ya, jadi dia murah gitu. Ada sandal dari bambu ya dianyam. Terus aneka alat rumah tangga dari bambu. Mungkin di rumahmu ibumu punya kukusan dari bambu ya. Ada klap lampu dan ranjang juga yang mungkin dari bambu. Ya. Oke, jadi proses produksi kerajinan bambu itu perlu pengetahuan yang tidak terlalu sulit. Jadi kamu tinggal kenali dulu bambu dengan baik agar ketika kamu membuat kerajinannya, bambu itu tidak mudah pecah. Jadi adapun cara untuk memilih bambu untuk digunakan adalah dengan beberapa langkah ya. Jadi pertama ya pasti kamu harus memilih dulu bambu yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Lalu setelah itu kamu ditebang ya, lalu dipotong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Lalu simpan bambu di tempat yang sejuk, jangan sampai terpapar sinar matahari karena dia akan jadi renyah. Ya, jadi disimpan di tempat yang sejuk dan posisikan dalam posisi yang tegak dalam waktu 5-6 hari. Lalu pilih bambu yang memiliki luas paling panjang agar mudah dibentuk menjadi kerajinan. Di sini kamu diajak untuk membuat keranjang dari bambu. Gimana untuk membuat keranjang ini? Yang pertama kamu harus memilih bambu, lalu kamu potong buat membuat iratan. Lalu bambu iratan sekitar 0,3 cm sampai 1,5 cm dianyam. Jadi anyamannya itu menyilang ya. Setelah kamu anyam, selipkan bambu yang sayat yang sudah diberikan warna, lainnya ke bagian tengah segitiga, segi 6 saling silang. Lalu kamu potong dan kopiah ya kayak ini pembuatan kopiah ya. Kamu bisa juga pembuatan keranjang. Oke, berikutnya kita masuk pada kerajinan rotan. Nah, kerajinan rotan ini adalah jenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hujan tropis ya. Indonesia merupakan salah satu penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% dari rotan mentah di dunia itu dihasilkan dari Indonesia. Jadi penghasil rotan mentah di Indonesia yang terbesar itu ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Namun tumbuh juga di hutan-hutan Sumatera ya, Jawa, terus ada juga daerah lain. Selain memenuhi kebutuhan ekspor, saat ini juga kerajinan rotan diproduksi untuk kebutuhan masyarakat. Jadi jika diperhatikan di sepanjang ruas jalan tertentu seperti di daerah pasar, yang di daerah-daerah yang ada di wilayah kita di Bali, itu banyak toko-toko atau toko pengrajin yang menggunakan rotan sebagai bahan bakunya. Ya. Nah, selama keberadaan rotan yang masih dapat diekspor dan tidak dieksplor ya, jadi maka di daerah-daerah penghasil kerajinan rotan itu akan terus berkarya menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat dengan bahan dasar rotan. Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai mebel rotan yang berkualitas. Jadi ya berbagai kerajinan rotan tersebut itu bukan hanya merupakan alat-alat perabotan rumah tangga saja seperti meja, kursi, tutup, tapi juga bisa seperti membuat kuda-kudaan, bahkan membuat box ayunan tempat bayi. Jadi banyak sekali manfaat dari rotan ini. Nah, bahan pembuatan kerajinan rotan ya itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama rotan kupasan atau
kulit luar atau pel sebagai pengikat atau bahan anyaman. Lalu ada bagian yang kedua, bagian batang yang langsung dipoles. Dan ada yang ketiga itu rotan isi yang biasanya disebut dengan vitrik atau petrik. Nah, selain rotan, bahan lain juga diperlukan untuk membuat kerajinan bahan keras dengan rotan. Yang pertama ada minyak tanah, lalu ada belerang untuk pemasakan ya, ada pelitur dan cat warna. Nah, alat pembuatan kerajinan rotan itu sendiri itu meliputi ada alat potong ya, bor meja, ada gunting, palu, penekuk, dan amplas ya untuk menghaluskan gergaji, kompor untuk memanaskan rotannya serta kuas ya nantinya untuk pengecatan. Lalu produk kerajinan rotan, jadi banyak ya kerajinan dari rotan pada umumnya itu adalah yang bersifat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tutup lampu, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengrajin membuat mainan seperti kuda-kudaan, box bayi, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya kerajinan yang terbuat dari rotan. Lalu proses kerajinan rotan itu sendiri setelah dibersihkan dari pelepah yang berduri, rotan harus dilakukan pengawetan dan perlindungan dari jamur gluten ya. Secara garis besar terdapat dua proses pengolahan bahan baku rotan, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang atau besar dan pengasapan dengan belerang untuk rotan yang berukuran kecil. Sedangkan untuk rotan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan baku, misalkan dibuat kupasan atau pil, terus ada polis, ada vitrit ya. Proses pembuatan anyaman rotan itu sendiri juga melalui beberapa tahap. Di antaranya yang pertama tahap pembuatan kerangka. Jadi untuk produk kerajinan ukuran besar seperti kursi, meja, lemari, rak, dan sebagainya itu dibentuk kerangka menggunakan rotan dengan diameter yang besar. Di mana dalam proses pembuatan kerangka menggunakan alat pembengkok agar rotan pembengkok ya, agar rotan itu bisa dilekukan sesuai dengan model dan desain yang diinginkan oleh si pengrajin tersebut. Lalu ada juga yang kedua itu tahap penganyaman, di mana pada tahap ini tujuannya untuk membentuk produk sesuai dengan desain. Rotan yang digunakan dapat berupa rotan polis yang sudah dibersihkan kulitnya yang berwarna putih atau kulit rotan. Lalu yang ketiga ada pengecatan. Tahap pengecatan ini memberikan warna dasar pada produk tertentu dengan menggunakan kuas. Lalu yang terakhir adalah proses finishing, di mana pada proses ini yang merupakan proses terakhir dalam pembuatan produk. Pada proses ini dilakukan pengamplasan untuk menghilangkan bulu-bulu rotan, baru kemudian rotan di-varnish dan dipelitur. Nah, ini contoh pembuatan kursi dari rotan ya. Dimana yang pertama rotan di steam dulu, dibengkokkan dulu ya agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pengrajin, lalu disusun sesuai rangka kursi, lalu dianyam ya, serta nah ini disusun untuk proses finishing. Oke, jadi kita masuk sekarang pada bahan kerajinan buatan. Di mana pada bahan kerajinan buatan ini beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan.
Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, logam, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi teknik yang digunakan juga bervariasi, nantinya tergantung dari bahan yang digunakan. Bisa teknik lukis, teknik potong, teknik rakit, teknik cor, dan teknik yang lainnya. Yang pertama Ibu bahas adalah kerajinan dari bahan kaca. Di mana kaca ini dapat dibentuk dengan cara dilukis ya. Lukis kaca itu adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan itu adalah dekoratif karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Dilihat dari perwarnaan yang sering digunakan, jadi lukis kaca ini memiliki kecenderungan transparan. Sehingga jika digunakan sebagai penghias ruangan akan tembus pandang. Itu akan membuatnya menjadi indah. Nah, adapun bahan yang digunakan untuk lukis kaca itu sendiri, ini seperti yang jelas kaca, lalu ada cat khusus untuk kaca, serta pengencer cat. Nah, ini alat-alat lukis ya yang digunakan untuk lukis kaca. Jadi dalam pembuatan kerajinan lukis kaca diperlukan alat utama yaitu yang pertama pena. Pena khusus ini yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias pada lukisan kaca. Selain itu juga alat pembuatan lukisan itu meliputi yang pertama itu pena. Lalu pena ini biasanya digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai dengan desain dari yang diinginkan oleh si pelukis. Lalu ada kertas rancangan, ya, kertas rancangan ini digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Lalu ada pisau kertas ya, atau kita menyebutnya cutter. Ini untuk mengerok gambar yang salah ya. Lalu kuas digunakan untuk mengecat. Kuas ini juga memiliki beberapa bentuk. Ada yang bulunya, rambutnya, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Ada yang ujungnya runcing, ada yang ujungnya rata. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pelukis. Lalu ada meja ya, ini meja untuk mempermudah si pelukis untuk melukis gambar yang dia inginkan. Jadi dengan permukaan yang rata, itu dapat membantu pelukis untuk lebih mudah menggambar atau menghias kaca. Lalu ada lap ya, lap yang digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun kaca. Nah, produk kerajinan lukis kaca seperti yang kamu lihat, tidak hanya dibuat pada kaca dengan bentuk datar ya, melainkan juga dapat dibuat dalam bentuk cembung atau cekung. Mungkin kamu punya di rumah bola lampu yang sudah tidak digunakan, itu bisa kamu lukis ya, dan itu bisa menjadi hiasan yang bagus. Atau mungkin punya botol bekas di rumah, bisa kamu lukis ya, sehingga dia bisa menjadi bahan pajangan yang indah ya. Jadi jelas teknik yang digunakan juga berbeda-beda tergantung dari rancangan yang kamu buat. Lalu proses pembuatan kerajinan lukis kaca ini diambil dari tema yang beda-beda ya. Untuk yang sekarang itu tema yang diambil adalah tema wayang. Di mana tahap yang pertama jelas yang harus kamu buat ada polanya, ada desain dari kerajinannya. Nah, penebalan gambar dengan spidol agar dia lebih tegas, jadi kamu lebih mudah untuk mengikutinya nanti pada kaca. Lalu gambar ditaruh di bawah kaca ya, sehingga kamu bisa melanjutkannya di atas kaca. Memberikan warna pada cat, lalu menutup dengan kaca dengan cat. Nah, lukisannya bisa sudah jadi. Nah, ini yang terakhir adalah kerajinan dari logam.
Bahan alam yang termasuk dalam kategori logam juga banyak macamnya. Jadi ada emas, perak, perunggu, aluminium, besi, kuningan, ya banyak lagi. Nah, kamu perlu mengetahui bahwa bahan logam ini mudah korosi ya. Jadi kamu harus menggunakan teknik yang bagus agar dia tidak mudah rusak. Nah, logam ini harus diolah terlebih dahulu dan sebagian logam akan dicampur satu dengan yang lainnya untuk membuat logam buatan jenis baru yang memiliki keunggulan tertentu. Nah, bahan logamnya itu seperti ini. Ya, ada kaleng yang lembaran, lalu ada cat warna serta lem power. Alat pembuat kerajinan logam, jadi di antaranya ada gunting, seng, cekatan, dan kuas. Nah, produk kerajinan logam itu ada bermacam-macam ya. Produk kerajinan logam yang dihasilkan para pengrajin dibuat dengan cara tradisional. Jadi berbagai produk kerajinan logam yang dibuat biasanya itu ada aksesoris, hiasan interior, perabotan rumah tangga, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi produk dari logam ini awalnya hanya menonjolkan warna asli dari logam, namun ada juga yang memberikan warna agar dia terlihat berbeda. Contohnya, ini ada bros yang dari logam, lalu ada hiasan berbentuk binatang ya. Terus ada juga teko dan cangkir, logam semua. Nah, di sini ada proses pembuatan kaleng kerupuk ya. Benar, pada proses pembuatan kaleng kerupuk di sini digunakan adalah kaleng lembaran digulung sesuai pola, lalu dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu yang dipukul-pukul. Lalu kaleng disusun dengan dipatri ya, membentuk kotak, lalu diselipkan kaca dan patri bagian pinggir. Lalu dibuat tutupnya sehingga sudah menjadi kaleng kerupuk. Oke, jadi sekian pembahasan dari Bu Aika terkait dengan proses produksi dari kerajinan bahan keras. Nah, sekarang karena kita sudah sampai pada proses produksi, berarti kalian sudah sampai pada proses pembuatan kerajinan bahan keras kalian. Nah, kerajinan yang kalian buat itu kalian sesuaikan dengan desain yang sudah kalian buat minggu lalu. Jangan lupa, pada proses pembuatan kerajinan tersebut, kalian harus memvideokan diri kalian. Kalian videokan diri kalian dengan durasi yang tidak ditentukan. Jadi, kalian bebas berkreasi sebebas-bebasnya untuk membuat kerajinan yang bagus, indah, dan tentu juga berguna untuk kalian. Nanti tugas ini akan dikumpulkan dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi buat tugas kalian dengan baik sehingga menghasilkan karya yang baik. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang telah Bu Aika buat. Sampai bertemu pada video berikutnya.